Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati, yang terhormat beliau Ibu Ustazah Zuhriya SAG dari Bani Atmawikeno, yang kami hormati seluruh jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmawikeno, dan Bani Abdus Syakur. Yang kami hormati jamaah kajian yang hadir secara offline di Serambi Masjid Yesiroj Merangkal Klopokodo. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita via online bersama yang saat ini akan diisi oleh beliau Ustazah Zuhriya SAG. Insya Allah beliau akan membawakan tema keutamaan menghadiri majelis taklim. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah kajian kita langsung mulai saja kepada beliau Ustazah Ibu Zuhriya SAG, kami persilakan. Sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada di Masjid Merangkal dan yang ada di tempat rumah masing-masing, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mensyukuri atas nikmat Islam, nikmat iman, dan karunia yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengutarakan tentang atau kajian tentang keutamaan menghadiri majelis taklim, yang mana ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insya Allah sudah terbiasa menghadiri majelis taklim. Jadi saya awali dengan sejarah majelis taklim. Jadi majelis taklim itu diawali pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu sudah ada. Jadi namanya itu bukan majelis taklim ya, tapi halakoh itu. Halakoh itu berasal dari bahasa Arab. Halakoh atau halkoh yang berarti lingkaran. Ada yang menyebut dengan liko. Di Indonesia itu dikenal dengan nama pengajian atau majelis taklim, atau kalau di Jawa itu pengajian, kalau di bahasa keramakan itu pengausan. Pengausan kan, nggih. Jadi zaman Rasulullah itu awal mulanya
menyebarkan agama Islam, yaitu dengan kadang-kadang di masjid, ya. Kalau sembunyi-sembunyi itu awalnya itu di rumahnya Arkom, yaitu jadi menurut sejarah itu rumah Arkom itu ada di Bukit Sofa. Nah, ini yang sebelah kiri itu kira-kira seperti itu. Saya ambil dari republika.com itu jadi awal mula Rasulullah berdakwah, memanggil-manggil orang-orang untuk mendengarkan wahyu Allah, nasihat Rasulullah. Itu di rumah Arkom itu di bukitnya tuh yang seperti itu awal mulanya itu. Jadi kita tidak membayangkan dan nggak bisa membayangkan seperti apa rumah Arkom waktu itu, karena di bukit-bukit itu bukan tanah yang subur, bukan bukit berbunga, tapi itu bukitnya dari batu. Nah, itu zaman Rasulullah, jadi begitu manggil-manggil orang, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah Arkom yang di sekitar Bukit Sofa, di dekatnya Masjidil Haram, beberapa ratus meter dari masjid itu waktu itu. Ya. Jadi kenapa di situ ngumpat-ngumpat Rasulullah itu untuk menjaga keselamatan masing-masing orang, karena orang kalau mendekat Rasulullah waktu itu akan dimusuhi oleh orang-orang kafir waktu itu. Jadi maka Rasulullah itu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi untuk menanamkan agama Islam. Jadi, nah disitulah kemudian menurut sejarah itu Bukit Sofa itu sudah dipapras, jadi kemudian menjadilah seperti ini itu Sofa. Dimulainya orang Syai di Bukit Sofa. Sekarang sudah pendek, jadi orang sudah bisa melihat, walaupun tapi tidak bisa didaki karena dibatasi oleh pagar itu. Jadi hanya bisa dilihat. Jadi kalau melihat zaman dulu Rasulullah begitu beratnya Rasulullah berdakwah. Jadi sahabat-sahabatnya manggil-manggil sahabat yang lain untuk ikutan. Jadi ketika Rasulullah mengadakan halaqah atau pengajian itu dengan cara lingkaran, melingkar, makanya disebut halaqah. Kemudian kalau di Indonesia itu terkenalnya dengan majelis taklim. Kalau majelis taklim itu berasal dari bahasa Arab juga. Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang atau dewan. Taklim diartikan dengan pengajian. Dengan demikian itu pengertian majelis taklim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran agama Islam. Apakah itu di madrasah, di sekolah-sekolah. Tapi yang sekarang ini di Indonesia itu majelis taklim ibu-ibu atau majelis taklim bapak-bapak atau campur ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi arti agama Islam itu kalau di Indonesia majelis taklim atau pengajian. Jadi, nah, di majelis taklim itu ada juga sebetulnya kesopanan yang saya bacakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fasahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilam suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu
berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi majelis taklim itu majelis ada tercantum di surat Al-Mujadilah ayat 11. Dari ayat ini, dari ayat tersebut itu bisa untuk menjelaskan tentang adab menghadiri majelis taklim. Ya, antara lain, satu, hendaklah setiap orang itu berlapang-lapang dalam majelis dengan mempersilakan lain agar bisa turut duduk di majelis. Yang berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Jadi maksudnya beri kelapangan kepada orang lain, untuk mempersilahkan orang lain agar bisa ikut duduk di majelis. Itu sopan santunnya begitu. Yang kedua, mendekat. Jadi mendekat jika ada tempat duduk. Jika tidak ada, duduklah di belakang. Jangan menghindari majelis taklim. Ini Abu Waqid Al-Laits radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di majelis bersama sahabat, tiba-tiba datang 3 orang. Maka yang 2 menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedang 1 terus pergi. Adapun yang 2, maka yang 1 daripadanya melihat ada lowongan di tengah majelis, maka ia duduk di tempat itu. Sedangkan yang kedua duduk di belakang. Adapun yang ketiga pergi, telah pergi. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai dari nasihatnya, bersabda, sukakah aku ceritakan kepada kalian mengenai 3 orang itu? Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, adapun yang pertama, dia ingin mendekat kepada Allah, maka Allah memberi tempat dekat. Adapun yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah malu kepadanya. Adapun yang ketiga, dia berpaling dari Allah, maka Allah juga berpaling daripadanya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang satu memang punya niat mendekat supaya jelas waktu itu kepada Rasulullah. Yang kedua malu-malu, tidak mau di tengah tapi maunya di belakang lingkaran. Yang ketiga barangkali malas pulang, tidak mau menghadiri majelis itu. Jadi maksudnya majelis zikir itu atau tempat pengajian itu majelis rahmat Allah. Jadi siapa yang mendekat berarti dekat dengan rahmat Allah. Kalau yang kedua malu untuk mendapatkan rahmat Allah, Allah pun malu akan memberikan rahmat kepada orang yang malu itu. Yang ketiga yang menjauh itu berarti menjauhkan diri dari rahmat Allah. Nah, begitulah, mudah-mudahan kita semua akan selalu bersenang hati untuk menghadiri majelis taklim. Kemudian yang ketiga, tentang adab sopan santun dalam majelis, itu jangan menyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya lalu mendudukinya. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
jangan ada seorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian mendudukinya. Itu hadis Bukhari Muslim. Itu menyuruh orang bangun untuk pindah tempat dan tempatnya orang itu untuk diduduki dia sendiri. Nah, itu berarti tidak sopan ya dalam itu. Ternyata di majelis taklim juga ada kesopanannya, Masya Allah. Rasulullah itu menjaga sesama muslim, menjaga sopan santunnya, bukan main ya. Kelihatannya hanya menyuruh orang lain duduk, menyuruh orang lain bangun dari duduk, tapi itu ternyata tidak baik seperti itu. Ya, siapa yang datang duduk di depan, yang datang belakangan ya di belakang, begitulah. Nah, kemudian keutamaan majelis taklim. Ini gambar kira-kira seperti ini. Majelis taklim kalau ini ibu-ibu. Ya. Nah, itu juga bapak-bapak itu melingkar. Jadi ternyata kalau duduknya melingkar itu semua memandang semua itu. Jadi tidak ada yang membelakangi, semua di depan gitu. Baru kalau tidak cukup tempatnya di belakang begitu. Nah, itu bapak-bapak. Itu awal-awal Rasulullah itu halakoh atau yang membuat lingkaran itu awal-awalnya hanya untuk sahabat-sahabat Rasulullah yang laki-laki. Lalu yang perempuan bagaimana? Yang perempuan itu kalau ada masalah waktu itu bertanya kepada istri Rasulullah. Nanti istri Rasulullah menyampaikan kepada Rasulullah apa yang ditanyakan oleh wanita itu. Nah, nanti dijawab lewat istrinya. Lama-kelamaan ya menurut sejarah itu laki-laki ataupun perempuan bisa mendengarkan nasihat Rasulullah. Jadi bapak-bapak sendiri, bapak-bapak itu ibu-ibu ada di belakang ya. Jadi kalau ibu-ibunya yang memberikan ramah ibu-ibu ya ibu-ibu itu yang dekat. Kalau yang bapak-bapak yang narasumber ya bapak-bapaknya dekat bapak-bapak. Nah, itu. Lalu keutamaan majelis taklim. Kalau dikaitkan dengan menuntut ilmu, maka datang ke majelis taklim itu wajib. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin wa muslimat, muslim yang laki-laki maupun perempuan. Maka kalau mendatangi majelis taklim yang notabene itu menurut Rasulullah itu wajib, maka siapa yang melaksanakan kewajiban maka akan mendapat pahala. Jadi kalau mendatangi majelis taklim itu jelas pertama mendapatkan pahala, ya, pahala kewajiban. Lalu yang lainnya itu memperoleh ketentraman. Orang yang selalu menghadiri majelis taklim. Jadi majelis taklim di mana bisa di masjid, bisa di rumah orang. Itu memperoleh ketentraman. Jadi kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah, sedangkan mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, ya, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman. Mereka diliputi rahmat, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ya Allah menyebut-nyebut, membanggakan orang-orang yang berzikir. Berzikir maksudnya ya itu
memikirkan keagungan Allah, ya, mempelajari agama, itu maksudnya berzikir, itu akan memperoleh ketentraman, tenang hatinya, tentram, enak. Kemudian yang lain itu mendapatkan ampunan. Orang yang selalu mendatangi majelis taklim itu akan mendapat ampunan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah duduk suatu kaum, kemudian mereka berzikir kepada Allah hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh Allah, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan keburukan-keburukan kalian pun telah diganti dengan berbagai kebaikan. Jadi dari mulai duduk sampai berdiri, maksudnya untuk selesai pengajian majelis taklim itu akan mendapat ampunan. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lainnya, seolah-olah berada di taman surga. Jadi orang yang mendatangi majelis taklim itu serasa seolah-olah di taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah dengan hati senang. Para sahabat bertanya, apa taman surga itu? Beliau menjawab, halakoh zikir atau halakoh Islam. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Berarti itu memang anjuran. Jadi kalau lewat kau tahu ada di masjid itu ada majelis taklim atau halakoh, maka datangilah, sama dengan kita mendatangi taman surga, ibaratnya mendatangi taman surga. Lalu keutamaan majelis taklim yang lain yaitu mendapat naungan dari malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayap kepada para penuntut ilmu karena ridho atas apa yang telah dilakukan. Jadi maksudnya malaikat itu akan memberikan rahmat, malaikat itu akan ridho dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari ilmu. Kemudian ini pernah ada di dalam satu riwayat, ada orang datang ke majelis taklim itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya panjang, itu hanya saya cuplik sedikit. Jadi ada orang yang tidak sengaja datang ke majelis taklim, bukan niat untuk mendatangi majelis taklim, tapi niat untuk sesuatu, barangkali untuk bertemu dengan orang, gitu ya. Tapi jadinya ikut dengar, padahal niatnya bukan untuk ke majelis taklim, hanya untuk bertemu orang, kebetulan orangnya itu ada di majelis taklim, gitu. Itu juga termasuk orang yang diampuni dosanya itu. Masuk walaupun itu sebetulnya tidak niat. Tapi karena di situ sambil nungguin untuk ketemu seseorang ya, atau kepentingan lain, maka itu termasuk juga orang yang mendapat ampunan dari Allah. Coba itu. Orang enggak niat aja, hanya itu. Enggak duduk di majelis taklim aja termasuk dapat ampunan, apalagi yang betul-betul niat mencari ilmu. Ya. Jadi di Bali sampai 1,9 juta.
Lalu ada lagi faedahnya orang yang mendatangi majelis taklim, yaitu mendapat kemudahan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuk jalan menuju surga. Jadi keterangan orang yang rajin menuntut ilmu di majelis taklim akan mendapat kemudahan menuju surga karena ia telah mendapat ilmu tentang bagaimana cara menuju surga. Kemudian ternyata faedahnya itu banyak sekali orang yang selalu mendatangi majelis taklim. Antara lain yaitu setara dengan jihad atau pahala setara dengan jihad pahalanya. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia berjihad di jalan Allah hingga ia kembali. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Kita tidak tahu seberapa besar pahala jihad, tapi alhamdulillah kalau kita rajin mendatangi majelis taklim, mendapatkan pahala jihad. Kemudian yang lain itu termasuk atau menjadi umat terbaik. Itu kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Karena ternyata Al-Quran itu kalau digali terus luas, sangat luas sekali ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita masih kurang terus rasanya. Kalau hanya sekali, 2 kali mendatangi majelis taklim, nanti insya Allah pun pengertian pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya nggak tahu kok, oh jadi ngeh gitu ya. Oh iya jadi ngeh begini. Jadi ngerti gitu ya. Walaupun yang disampaikan hanya sedikit, tapi nanti di rumah barangkali pengertiannya akan lebih luas dari itu. Karena Allah itu ya. Insya Allah karena Allah itu membolak-balikan hati manusia yang jadinya tidak ngerti jadi ngerti. Begitulah. Kemudian yang lainnya, orang yang selalu mendatangi majelis taklim itu terlindung dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, dunia ini terkutuk dengan segala isinya, kecuali zikrullah atau taat kepada Allah. Dan yang serupa itu berilmu dan penuntut ilmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Terlindung dari azab Allah. Ada lagi yang didapat oleh orang yang selalu mendatangi majelis taklim, yaitu mendapatkan perlindungan di akhirat. Jadi di antara 7 golongan di akhirat yang kelak akan mendapat perlindungan Allah, yaitu salah satunya ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kita berkumpul di majelis taklim itu sama dengan berkumpul karena Allah, menuntut ilmu Allah, lillahi ta'ala, itu berkumpul karena Allah. Dan nanti berpisah pun karena Allah, sudah selesai, itu selesai majelis taklim sudah. Ya, begitulah. Kemudian masih ada lagi orang yang selalu mendatangi majelis taklim itu kelak berkumpul dengan yang dicintainya di akhirat. Selain berkumpul dengan yang kita cintai, insya Allah dengan keluarga, itu
bermajelis taklim itu sama dengan juga ibaratnya mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Karena itu tidak bisa terpisah dari Allah dan Rasul-Nya yang ada yang dibahas oleh di dalam majelis taklim itu. Berarti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu kelak di akhirat akan berkumpul juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu seperti itu. Jadi alangkah beruntungnya orang-orang yang selalu mendatangi majelis taklim, baik di masjid maupun di rumah-rumah yang diadakan majelis taklim. Jadi menghadiri majelis taklim atau pertemuan yang mengajarkan agama itu sangat bermanfaat sekali karena akan menambah ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan. Yang jelas akan menambah kebaikan di dunia dan menambah amal kebaikan untuk akhirat. Jadi ilmu itu memang harus dicari. Jadi kata Imam Malik itu mengatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu hendaknya didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Jadi mendatangi ilmu itu supaya bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, dan bertambah ketakwaan kita. Ya. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang selalu mendatangi majelis taklim. Jadi memang kita merasakan coba kalau majelis taklimnya siang, majelis taklimnya siang, habis zuhur, lagi ngantuk-ngantuknya, enak-enaknya tidur, kita harus datangi majelis taklim. Itu yang saya rasakan. Masya Allah, udah nggak lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi setelah kita datang ke majelis taklim, ya, atau ke masjid, itu hatinya adem, nanti pulang enak begitu. Memang setan itu memang kalau menggoda itu dan kekeh banget, ya, kuat banget gitu. Mana yang enakan tidur, gitu. Siang-siang panas-panas lagi enakan tidur. Tapi ketika sudah dijalanin, ya enak saja itu ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau tempatnya jauh, ya, waduh, itu males-males. Makanya itu pun juga harus kita kalau tidak ada di masjid ya kalau bisa bikin majelis taklim barangkali begitu ya. Karena semakin kita bertambah umur barangkali kita itu jauh pun jadi pikiran kita wah jauh amat itu ya. Cari yang dekat gitu. Mencari yang tempat yang dekat. Barangkali kalau di masjid jadi adem gitu atau di rumah itu melingkar tuh ya begitu ibu-ibu itu bapak-bapak melingkar seperti itu majelis taklim. Mudah-mudahan apalagi berbahagialah orang yang rumahnya dekat dengan masjid tinggal beberapa langkah itu seperti Mas Yono itu rumahnya depan masjid ya. Wah, itu enak sekali setiap ada majelis taklim tinggal datangin aja itu. Beberapa langkah nyampe. Tuh. Tapi kalau mau banget kan udah deket-deket mas. Kalau yang jauh datang ke masjid makin jauh makin banyak pahalanya. Ya begitulah. Jangan datang dengerin dari rumah. Kalau tidak bikin sendiri majelis taklim di rumah-rumah satu gang juga majelis taklim. Nanti kan juga jalan ya. Ya begitulah manfaat majelis taklim. Mudah-mudahan kita semakin bertambah umur bukannya semakin malas tapi semakin ini mudah-mudahan semakin semangat aja bermajelis taklim. Soalnya kadang-kadang kita itu lupa memang harus diingat-ingatin dan diingatkan selalu dan diingatkan itu paling tidak ada di majelis taklim itu. Ingatkan lagi gitu ya.
Itulah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Nuria atas materi yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ditambahkan, kami persilakan. Mungkin Mbak Faisal ingin menambahkan, monggo. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Zuhriya, itu bagus sekali. Saya hanya ingin menambahkan satu lagi, yaitu orang tua yang baik adalah orang yang tua umurnya dan bagus amalnya. Bagus. Mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang bagus itu yaitu yang umurnya tua tapi amalnya juga bagus. Nah itu semoga kita-kita yang sudah mengikuti pekerjaan sampai 65 tahun sudah pensiun seperti itu. Lalu satu lagi yaitu tadi Bu Zulia sudah menambahkan bagus sekali, tapi ada jangan sampai lupa, ada satu hadis dari Abu Dzar yang mengatakan orang yang mencari ilmu Quran ayat itu lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Orang yang cari ilmu Quran, ilmu agama, walaupun satu bab, satu ayat itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Mungkin ilmunya itu belum dilaksanakan, tapi insya Allah akan dilaksanakan. Jadi itu saking pentingnya menuntut ilmu, belajar untuk nantinya dilaksanakan. Matur suwun Bu Jub, ini tambahan sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas tambahannya. Mudah-mudahan menyemangati kita semuanya untuk selalu istiqomah, berusaha istiqomah di dalam mencari ilmu. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, sebelum kajian ditutup perlu kami informasikan tentang progres pembangunan tempat wudhu Masjid Kiai Siroj. Alhamdulillah untuk tempat wudhu Masjid Kiai Siroj sudah selesai dan sudah bisa dipakai, akan tetapi di dalam pengerjaannya kita masih ada kekurangan dana. Jadi kita masih membuka kesempatan wakaf Rp26.195.000. Ya. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang ingin berwakaf kami persilakan, dan ini adalah list donasi yang masuk di bulan Oktober. Seperti itu Bapak Ibu, info tambahannya. Untuk nomor rekening sudah bisa dilihat dan konfirmasi wakaf ke nomor yang sudah kami share di layar. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan apa yang sudah kita kaji pada malam hari ini. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk berikutnya bisa digunakan untuk sesi silaturahmi. Halo, Pak Indun. Salam Mas Tiano. Ini